Di perkenalkan, nama saya Izzata Skiratu Najwa dari NIM G00230082 dari kelompok B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang labrak anatomi 2.3 tentang neuroendokrin dan fungsi indera khusus. Nah, yang pertama ada area Brodmann. Jadi untuk area Brodmann ini, area Brodmann 1, 2, dan 3 itu tuh somatosensori primer. Di 1, 2, dan 3 ini, nah dia itu bertanggung jawab untuk memproses sensasi somatik. Lalu kalau yang 4 ini dia korteks motorik primer. Nah, itu terlibat dalam pelaksanaan gerakan. Lalu untuk yang kelima ini ada somatosensory association cortex atau area untuk input sensorik. Lalu yang keenam ini ada premotor dan konteks motorik tambahan. Nah, lalu dia itu untuk membantu mengontrol dan merencanakan gerakan. Untuk yang ketujuh ini tuh ada untuk somatosensory association cortex atau area untuk input sensorik. Lalu yang kedelapan ini ada frontal field area atau untuk kontrol perhatian visual dan gerakan mata. Nah, untuk yang ke-9 ini ada frontal lobe, itu ada untuk prefrontal dorsolateral untuk terlibat dalam fungsi kognitif seperti memori, kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif. Nah, untuk yang area Brodmann 10, untuk prefrontal cortex itu ada yang lebih tinggi dari manajemen tugas dan perencanaan. Nah, untuk yang area Brodmann 11 dan 12, area Brodmann 11 dan 12 itu adalah untuk menerima informasi tentang penglihatan objek serta nilai imbalan rasa. Nah, untuk area Brodmann 13 dan 16 selanjutnya itu untuk pemrosesan sensorik, pengambilan keputusan, dan kontrol motorik. Nah, untuk yang area Brodmann 17 itu untuk menafsirkan dan memproses informasi visual yang diterima dari mata. Area Brodmann 18 itu untuk menerima informasi visual untuk analisis lebih lanjut. Nah, area Brodmann 19 itu untuk pemrosesan informasi visual yang kompleks. Nah, setelah itu untuk area Brodmann 20 itu untuk memproses informasi visual di bidang penglihatan dan terlibat dengan memori. Nah, untuk area Brodmann 21 ini untuk pemrosesan memori, sematik, persepsi visual, dan pemrosesan bahasa. Untuk area Brodmann 22 itu untuk pemrosesan suara dan pemahaman ucapan. Nah, untuk area Brodmann 23, 24, 28, dan 33, nah itu untuk bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pemrosesan emosi dan regulasi perilaku. Area Brodmann 25 itu untuk transporter serotonin yang bekerja dengan area lain dari sistem limbik. Lalu untuk area Brodmann 26 itu untuk pembelajaran motorik, 27 untuk indera penciuman, 29 untuk memori episodik dan navigasi, 30 untuk antarmuka antar regulasi emosional, penginderaan dan tindakan, 31 untuk asosiasi yang kuat untuk aktivitas selama banyak tugas kognitif, 32 untuk memproses deteksi dan penilaian proses sosial, 34 untuk memori kerja, 35 dan 36 untuk memori kerja juga, lalu 37 untuk pemrosesan visual yang lebih tinggi, 38 untuk pengenalan wajah dan memori visual, 39 untuk pemrosesan bahasa dan angka kognisi spasial, pengambilan memori dan perhatian. Area Brodmann 40 untuk memproses fonologis dan respon emosional, 41 dan 42 untuk pendengaran dan di korteks, 43 untuk persepsi rasa, 44 untuk produksi dan artikulasi ucapan, 45 untuk produksi dan artikulasi ucapan juga, 46 untuk memori kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif,
47 untuk peran dan pemrosesan bahasa, 48 untuk pemrosesan informasi, pengkodean dan navigasi, 52 untuk pemrosesan perhatian dan arti penting. Nah, selanjutnya itu ada tentang traktus piramidalis dan ekstra piramidalis. Nah, untuk traktus piramidalis sendiri dia itu untuk jarak area dari motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, traktus ini tuh akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut dengan dissociatio piramidium. Nah, sisanya yang nggak menyilang itu yaitu dapat di funiculus anterior sebagai traktus corticospinalis anterior, dan traktus ini itu berasal dari sel base yang berjalan descendant dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nah, ini untuk perjalanannya. Lalu untuk selanjutnya itu ada traktus ekstrapiramidalis. Nah, untuk traktus ekstrapiramidalis itu yaitu digunakan untuk menunjang kerja traktus piramidalis dan untuk pengambilan aktivitas motorik yang dicetuskan oleh kelompok motorik cerebri dan traktus piramidalis. Nah, dia terdiri dari traktus vestibulospinalis, traktus reticulospinalis, traktus reticulospinalis lateralis, traktus testospinalis, dan ketika masih bayi itu masih belum sempurna, jadi nggak bisa memegang dan bertahan benda-benda lunak di tangannya. Lalu selanjutnya ada medspin atau medula spinalis. Nah, struktur eksternalnya dia itu berada di viscera mediana anterior, di sulcus mediana posterior, sulcus anterior lateralis. Nah, tempat keluarnya itu di radix anterior atau radix efferent atau radix motorik. Lalu kalau di sulcus posterior lateralis itu tempat keluarnya itu ada di radix posterior, radix afferent, dan radix sensorik. Nah, untuk struktur internal medula spinalis yaitu ada substansi alba yang warnanya putih karena dia itu isinya adalah serabut saraf yang terselubung myelin, dan substansi alba itu juga dibagi menjadi 3 bagian, ada funiculus anterior, lateral, dan posterior. Nah, ada substansi agrisia itu warnanya itu abu-abu karena dia itu didominasi oleh badan sel saraf, dan di tengahnya itu dapat canalus ventricalis yang nantinya akan terisi dari LCS hingga ke ventriculus terminal. Lalu selanjutnya ada encephalon dan medula spinalis. Nah, embriologi jadi terdiri dari 3 bagian, ada procephalon, bicephalon, dan duocephalon. Nanti itu dia bakal terbagi menjadi telecephalon dan dicephalon. Lalu nanti jadi satu jadi di cerebrum. Lalu ini aja mesocephalon. Nah, dia itu nanti jadi di midbrain. Nah, ini yang procephalon tadi. Kalau dicephalon ini nanti bakal jadi thalamus, hypothalamus, dan epithalamus. Nah, kalau mesocephalon ini nanti midbrain. Kalau yang rhombocephalon ini nanti dibagi menjadi mesocephalon dan mesocephalon. Nah, kalau yang mesocephalon ini dia itu nanti jadi pons dan cerebrum. Kalau yang mesocephalon ini jadi medula oblongata. Nah, terus kalau yang cerebrum, nah bagian cerebrum itu bagian encephalon yang terbesar. Nah, dia itu letaknya di fossa cranii anterior et media dan terdiri atas 2 belahan, ada hemispherium cerebri dexter dan sinister. Nah, kalau hemispherium cerebri dexter dan sinister itu dipisahkan oleh fissura longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Selanjutnya ada cortex cerebri. Nah, cortex cerebri ini bagian terluarnya ini dari cortex cerebri ini bagian terluar dari cerebrum. Nah, itu tersusun dari lipatan-lipatan. Nah, kalau yang lipatan-lipatan ini namanya gyrus dan fissura atau sulcus. Nah, gyrus ini bagian menonjol. Nah, kalau yang sulcus ini dia itu bagian cekungannya. Selanjutnya ada sulci et fissurae. Nah, dia itu di antara gyrus parentalis dan posterolaris. Dia itu memisahkan lobus frontalis dan parietalis. Nah, kalau yang sulcus lateralis cerebri sylvie itu memisahkan lobus temporalis dan lobus frontalis dan parietalis. Nah, selanjutnya ada gyrus et sulci, dia itu lobus frontalis, ada gyrus presentalis, gyrus frontalis superior
dan gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis inferior juga. Kalau lobus parietalis itu nih kan gyrus frontalis medius yang superior. Terus kalau lobus parietalis itu ada gyrus postcentralis, ada gyrus parietalis superior, terus inferior. Terus kalau yang temporalis ini ada gyrus temporalis superior, temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Terus selanjutnya ada centrum semifornal. Kalau centrum semifornal itu ada serabut koreksi itu ada serabut saraf eferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri menuju brainstem atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada serabut commissura, itu serabut yang menghubungkan daerah yang sama pada kedua hemisferium. Kalau serabut asosiasi itu menghubungkan korteks yang berjauhan tetapi masih di hemisferium yang sama. Nah, yang pertama kita bahas adalah serabut proeksi. Kalau serabut proeksi itu ya kayak yang tadi dijelaskan, itu kalau serabut proeksi itu serabut saraf aferen dan eferen yang berjalan dari korteks cerebri dan menuju brainstem maupun sebaliknya. Nah, kalau si serabut proeksi ini dia itu ada 3 bagian, ada crus anterius, ada crus posterius sama genu. Nah, kalau yang kanan ini ada corona radiata dan radia optica. Nah, kalau corona radiata itu dia itu serabut proyeksi yang menyebar ke semua jurusan korteks cerebri. Nah, kalau yang radia optica ini, dia itu perjalanan serabut saraf di crus posterius capsula interna menuju viscera calcarina. Nah, selanjutnya ada serabut commissura. Nah, kalau serabut commissura itu ada corpus callosum, terus ada, ini tuh yang terbesar ya, bagian terbesar. Terus ada commissura anterior, commissura posterior, commissura habenularum, terus ada forceps minor, terus ada forceps mayor, gitu. Terus kalau serabut asosiasi ini ada yang pendek dan panjang. Kalau yang pendek itu, dia itu menghubungkan antar gyrus yang berdekatan. Kalau yang panjang itu, dia itu fasciculus uvulatus. Nah, dia itu menghubungkan area Broca dengan inferior lobus frontal dan temporal. Nah, itu ada juga namanya cingulum. Cingulum ini dia itu menghubungkan lobus frontal dan parietal. Nah, kalau fasciculus longitudinalis superior itu dia itu menghubungkan antara lobus frontalis dengan lobus parietalis. Kalau fasciculus longitudinal inferior dia itu menghubungkan gyrus lingualis dan gyrus temporalis. Nah, yang terakhir ada fasciculus fronto-occipitalis. Nah, dia itu menghubungkan lobus frontalis dengan lobus occipitalis et temporalis. Selanjutnya ada nucleobasalis. Nah, kalau nucleobasalis ini dia itu ada 4, ada nucleus caudatus, nucleus lentiformis, nucleus amygdaloideum, lalu ada claustrum. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke diencephalon. Kalau diencephalon itu dia itu ada 3, ada talamus, ada epitalamus, lalu ada hipotalamus. Lalu kalau epitalamus itu dia itu sebagai realization lintasan korteks cerebri. Nah, kalau yang epitalamus dia itu yang pertama ada nucleus habelunaris ini, sama ada glandula pinealis. Nah, kalau nucleus habelunaris itu dia itu pusat integrasi jaras aferen olfaktorius, viscera, dan somatik. Nah, kalau glandula pinealis itu sebagai inhibitor produksi hormon. Nah, kalau hipotalamus yaitu untuk mengendalikan dan mengintegrasikan fungsi SSO. Selanjutnya ada pediculus cerebri. Nah, kalau pediculus cerebri ini dia itu bagian dari mesophallon. Nah, di pediculus cerebri ini dia itu ada crus cerebri, tegmentum mesencephaly, tectum mesencephaly. Lalu selanjutnya ada pons faroli. Pons faroli ini untuk yang sebelah kiri ini ada pars basilaris pontis. Nah, sulcus basilaris pontis ini tempat keluarnya arteri basilaris pontis. Nah, kalau yang sebelah kanan
Nah, sebelah kanan ini ada pars tegmentalis pontis. Nah, itu ada sulcus medialis posterior, ada sulcus limitans, ada sritae medullaris, dan ada colliculus facialis. Lalu selanjutnya ada medulla oblongata. Medulla oblongata ini ada kalau ada piramis, namanya itu pyramids. Nah, dia itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinalis. Lalu ada oliva. Nah, oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Lalu ada sulcus ventrolateral. Nah, sulcus ventrolateral itu dia itu dilewati oleh nucleus nervivagus. Nah, terakhir ada decussatio pyramidium. Nah, itu memisahkan tractus pyramidium. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada cerebellum. Nah, cerebellum itu ini tadi udah dibahas ya. Lalu selanjutnya ada nervus craniosus dan tempat keluarnya. Nah, untuk nervus spinalis itu yang pertama ada archicerebellum. Archicerebellum ini dia pada lobus flancunodularis dan lingula dan mengandung nukleus fatigus untuk keseimbangan. Lalu ada palaocerebellum. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada nervus olfactory, itu ada di kavitas nasi, nervus opticus. Lalu ada yang ketiga nervus oculomotorius, itu di musculus plenaris, musculus sphincter pupili, dan semua otot mata eksternal posterior di musculus obliquus superius, dan musculus rectolaterales. Ada nervus tocularis, itu di musculus obliquus superior. Yang kelima tuh ada musculus trigeminal, itu sensorik. Lalu yang keenam tuh nervus abducens, ada di musculus rectus lateralis. Terus yang ketujuh ada nervus facialis. Yang kedelapan ada nervus vesicococlearis. Kesembilan ada nervus glossopharyngeus. Lalu yang 10 ada nervus vagus. Yang ke-11 ada nervus accessorius, musculus mastoideus dan musculus trapezius. Setelah ada yang ke-12 ada nervus hypoglossus. Lalu selanjutnya ada circulus anterius vilisi. Nah, circulus anterius vilisi itu dia itu untuk otak itu menerima suplai arterinya dari dua pasang pembuluh darah, arteri vertebralis dan arteri carotis interna. Nah, yang saya berhubungan di rongga tengkorak untuk menghasilkan lingkaran arteri cerebral atau vilis. Nah, lingkaran arteri cerebral atau vilis itu dibentuk di dasar otak oleh sistem pembuluh darah vertebrobasilar dan carotis internal yang saya berhubungan, dan interkoneksi anastomosis ini disusun oleh arteri komunikan anterior yang menghubungkan arteri cerebral anterior, dextra, dan sinistra. Nah, selanjutnya ini arteri cerebral anterior itu lewat di depan menuju lobus frontal cerebrum dan mid anterior cerebral, melewati secara lateral antara lobus temporal dan parietal otak besar. Nah, di dalam tengkorak anastomosis arteri carotis interna, dextra, dan sinistra itu melalui arteri komunikan anterior antara dua arteri cerebral anterior bersama dengan anastomosis arteri carotis basilar interna, lalu membentuk susunan pembuluh darah di dasar otak yang disebut lingkaran arteri cerebral atau lingkaran vilis. Lalu ada visual pathway. Nah, visual pathway itu dia itu penglihatan nasal yang akan diterjemahkan oleh retina bagian temporal. Nah, sebaliknya kalau penglihatan temporal itu dia itu akan terjemahkan oleh retina bagian nasal. Nah, nervus opticus di bagian nasal itu akan menyilang di chiasma opticum. Nah, kalau yang nervus bagian temporal itu dia tuh nggak menyilang di chiasma opticum. Lalu selanjutnya ada otot mata untuk menggerakkan bola mata. Nah, yang pertama itu ada musculus levator papulae superioris, ada musculus rectus superior, ada musculus lateralis, lalu ada musculus rectus inferior, dan ada musculus obliquus inferior.
Nah, lalu ada perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, perbedaannya dari yang pertama ada distribusi. Kalau distribusi parasimpatis itu ada di segmen torakolumbal. Nah, kalau yang parasimpatis itu ada di segmen kraniosakral. Nah, untuk lokasi preganglionik itu kalau di simpatis itu ada di cornolateralis dan atau nucleus intermediolaterales, cornolateralis, mediospinalis. Nah, segmen mediospinalis itu adalah segmen T1 sampai L2 atau torakolumbal. Nah, dia itu akan berjalan menuju ke ganglia truncus simpaticus atau ganglion pervertebralis. Nah, kalau yang parasimpatis itu ada di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan itu ada di substansia grisea mediospinalis segmen S2 sampai S4 atau kraniosakral. Nah, dia itu menuju ke ganglion terminalis. Nah, untuk perbedaan dari panjang aksonnya, dia itu kalau neuron preganglionik itu lebih pendek dan postganglionik itu aksonnya panjang. Kalau di parasimpatis itu preganglioniknya itu aksonnya panjang, postganglioniknya itu aksonnya pendek. Nah, kalau neurotransmitter itu ada di neuron preganglionik itu melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya itu melepaskan norepinefrin. Kalau yang parasimpatis itu postganglioniknya dan preganglionik itu melepaskan ACH atau asetilkolin. Kalau yang efek fisiologis itu ada, kalau di simpatis itu fake of flag, kalau yang parasimpatis itu rest and digest. Selanjutnya ada modalitas saraf kranial. Nah, sekarang lanjut aja ke yang kalau GSE itu ada mengontrol otot rangka dari somatis, ada di contoh saraf kranialnya oculomotorius, trochlearis, abducens, dan pulsus. Kalau yang GFE itu mengontrol otot halus dan otot jantung kelenjar. Itu ada di saraf 3, 7, 9, dan 10. Kalau yang SFE itu ada mengontrol otot rangka dan lengkung faring, itu ada di saraf kranial 5, 7, 9, 10, dan 11. Kalau yang GSA atau somatic afference, general somatic afference, itu ada membahas sensasi umum dari kulit dan lembar mukosa. Ada di saraf kranialnya ada 5, 7, 9, dan 10. Kalau yang GFA itu membahas sensasi dari organ dalam, ada 9 dan 10. Special somatic afference itu ada di penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan, itu ada di saraf 2 dan 8. Kalau yang SFA itu di rasa dan penciuman, ada yang saraf kranial pertama 7, 9, dan 10. Nah, ini mungkin untuk spesifiknya aja. Kalau yang saraf kranial pertama itu ada di fungsinya itu penciuman, yang kedua itu ada penglihatan, ketiga ada pergerakan mata, elevasi kelopak mata, kontrol pupil. Nah, untuk yang keempat itu modalitasnya motorik somatik, itu ada pergerakan mata melalui otot oblik superior. Kalau yang kelima itu ada modalitasnya sensorik umum dan motorik somatik, itu ada sensorik wajah, mulut, gigi, motorik untuk otot pengulihan. Kalau yang keenam untuk ada modalitasnya motorik somatik, ada pergerakan mata melalui otot rectus lateral. Yang ketujuh ada saraf facialis, itu untuk motorik otot wajah, kelenjar lacrimal, dan saliva, rasa pada 2/3 antero lidah. Lalu yang ke 8 itu ada modalitasnya sensori khusus untuk pendengaran dan keseimbangan. Untuk yang ke-9 ada modalitasnya sensori khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan motorik visceral. Lalu fungsinya ada untuk rasa dari 1/3 besar lidah, untuk faring, dan kerja parotis. Kalau yang ke-10 itu modalitasnya untuk sensorik khusus, sensorik umum, motorik somatik, dan motorik visceral. Itu fungsinya untuk sensorik dan motorik untuk faring, laring, atau organ visceral, kontrol parasomatik, organ visceral. Kalau yang ke-11 itu ada modalitas untuk motorik somatik, untuk motorik untuk otot sternocleidomastoideus dan trapezius. Yang ke-12 itu ada cephaloclusus, modalitasnya untuk motorik somatik, dan fungsinya untuk pergerakan lidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.